Shalom dan selamat bersama kembali dalam renungan harian kita pada hari ini. Sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita satu lagi ruang untuk bersama mendengar dan membaca renungan harian pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan disajikan satu lagi renungan yang berjudul Mari Melihat ke Belakang dan ke Hadapan. Ayat renungan kita boleh ambil dalam Filipi 3 ayat 13 hingga 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan syurgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kedua-dua hal ini sangat penting melihat masa lalu dan masa hadapan. Mempunyai pengalaman dan perancangan adalah sangat baik. Ingatlah bahwa jika kita pernah melakukan kesalahan yang lalu, mohonlah pengampunan. Untuk masa di hadapan, rancanglah sesuatu yang baik dengan disertai Tuhan. Satchel, pemain baseball terkenal di Amerika, suatu kali pernah berkata, "Jangan pernah ke belakang. Suatu mungkin akan melanggarmu dari depan." Sebaliknya, George, seorang pemikir dan penulis asal Spanyol, pada tahun 1905 menulis, "Siapa yang tidak dapat mengingat masa lalu akan dihukum dengan cara mengulangi masa lalunya itu." Lalu, mana yang sebaiknya kita pilih? Apakah kita akan berjalan terus tanpa pernah menoleh ke belakang? Atau kita terus-menerus melihat kesalahan kita yang lama agar tidak terulang lagi? Kitab suci menunjukkan bahwa kita harus melakukan keduanya secara tepat. Kita perlu merenungkan kembali hidup kita dan belajar dari kesalahan masa lalu. Hal itu merupakan bagian dari proses saat kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Allah. Kita perlu merenungkan ketidaktaatan kita, memohon pengampunan dari Allah, dan tidak berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Pengampunan adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Selanjutnya, kita berkewajiban untuk bergantung pada kekuatan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita agar tidak mengulang kesalahan masa lalu. Sebagai contoh, Rasul Paulus mengakui kesalahannya di masa lalu, memohon pengampunan dari Allah, kemudian mengarahkan hidupnya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Filipi 3 ayat 13 hingga 14. Jadi, manakah yang terbaik? Melihat ke belakang atau melihat ke depan? Kita harus melakukan keduanya secara seimbang dan bijak. Kita perlu melihat ke belakang untuk memohon pengampunan, kemudian melihat ke hadapan untuk bergerak maju. Agar dapat bertumbuh secara rohani, akuilah kesalahan Anda, kemudian arahkan diri Anda pada Kristus dan menjalani masa depan. Saudara-saudara, ini adalah satu peringatan bagi kita agar kita harus melihat ke hadapan, juga harus melihat ke belakang. Sebab dalam renungan hari ini, dia memberitahu kita bahwa kita harus melakukan perkara itu secara seimbang. Melihat ke hadapan bermaksud kita harus maju. Melihat ke belakang, kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Terima kasih saudara, karena sentiasa mendengar renungan ini, dan Tuhan memberkati kita.